Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang, nikmat taufik dan nikmat hidayahnya, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju musalla al-muhajirin dalam rangka sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi, kita lanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita dosa besar yang ke-53, yaitu menyakiti kaum muslimin dan mencaci mereka. Adal muslimina wa syatmihim, menyakiti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, wa syatmihim, mencela mereka, merusak kehormatan mereka, mengganggu mereka, memfitnah mereka, menggibahi mereka. Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasan ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Barang siapa yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, maka mereka sejatinya telah memikul kebohongan, kedustaan, buhtan, kedustaan, kebohongan wa isman mubina, dan juga dosa yang nyata. Di sini ada satu catatan yang menarik yang bisa kita ambil, bahwa Allah di sini memberikan catatan dosa termasuk di antara dosa besar adalah menyakiti kaum muslimin dengan ucapan, dengan perbuatan. Kaum muslimin laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi kita menyakiti mereka dengan ucapan, dengan perbuatan. Maka ini termasuk dalam kategori dosa besar. Catatannya adalah ketika kita menyampaikan atau mengucapkan perkataan yang mana itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang fulan, misalnya seseorang melakukan perbuatan kejahatan, melakukan perbuatan kerusakan, kemudian kita ceritakan kepada orang lain dalam rangka kita tidak ingin saudara kita terkena imbas dari perbuatan buruk muslim lainnya, maka ini tidak termasuk dalam kategori dosa besar. Justru ini adalah salah satu bentuk ghibah yang dibolehkan. Ghibah itu membicarakan aib,
kejelekan seseorang kepada orang lain. Ghibah yang dibolehkan adalah dalam rangka kita terhindar dari keburukan orang tersebut. Itu tidak masalah. Tetapi di sini yang menjadi catatan adalah tatkala kita menceritakan satu aib, satu keburukan yang mana orang itu tidak melakukannya. Maka ini adalah termasuk perbuatan dosa besar. Termasuk dalam kategori menyakiti kaum muslimin dengan ucapan dan juga dengan perbuatan misalnya. Maka kita mentadabburi ayat ini. Walladzina yu'dunal mu'minin, dan siapa saja yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan, karena sejatinya mereka telah memikul kedustaan. Buhtan itu lebih dahsyat daripada ghibah. Karena buhtan ini kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Dia tidak melakukannya, kemudian kita katakan dia telah melakukan perbuatan tersebut. Maka ini adalah fitnah. Dan ini lebih dahsyat daripada sekedar ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan seseorang. Karena kita ingin mengejeknya, kita ingin mencelanya, kita ingin menghinakannya. Kita ingin merusak kehormatannya. Itu ghibah. Sekarang ini adalah sebuah bentuk yang di atas levelnya daripada ghibah, yaitu buhtan, fitnah. Wa ismam mubina, dan dia telah memikul dosa yang nyata. Nyata-nyata dosanya. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW juga telah memberikan kita wanti-wanti. Ar-riba isnan wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mislu ityanur rajuli ummahu. Pintu riba yang paling rendah adalah seperti seseorang mendatangi ibunya, menggauli ibunya. Waliyadzubillah, menzinahi ibu kandungnya. Wa in arbar riba, dan riba yang paling riba adalah istitolatur rajuli fi ardi akhihi. Riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Masya Allah. Maka di sini yang harus kita perhatikan adalah menyakiti kaum muslimin termasuk perbuatan dosa besar. Menyakiti kaum muslimin baik berupa ghibah atau namimah atau buhtan, ini yang level di atasnya lagi daripada ghibah, maka ia termasuk dari dosa besar. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan adanya kedustaan yang besar bila menyakiti kaum muslimin dengan sesuatu yang belum pernah atau tidak pernah mereka lakukan. Apa tujuannya? Untuk mendiskreditkan mereka, merusak kehormatannya, menghinakannya. Nah, orang yang melakukan perbuatan seperti ini lebih parah, lebih buruk dosanya daripada riba. Sebagaimana yang sudah disebutkan hadisnya tadi. Merusak kehormatan kaum muslimin adalah riba yang paling riba. Seburuk-buruknya riba. Padahal riba yang paling rendah seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat juga Allah sudah memberikan rambu-rambu agar kita tidak saling mencela. Pembahasan ini adalah berkaitan antara menyakiti kaum muslimin dan juga mencela mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian itu mengolok-olok kaum yang lain. Suatu kaum dilarang mengolok kaum yang lain. Seorang muslim dilarang untuk mengolok-olok muslim yang lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi
Ya, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa, dan juga para wanita dilarang untuk mengolok-olok wanita yang lainnya. Karena bisa jadi wanita yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Bagaimana kita mencela diri kita sendiri? Ketika kita mencela saudara kita yang lainnya. Ayat ini sungguh pukulan telak buat kita. Kita dilarang untuk mencela diri kita sendiri. Kita saja tidak ingin diri kita itu dijelek-jelekan oleh orang lain. Maka jangan sampai kita juga menjelek-jelekan orang lain. Mengolok-olok orang lain. Mendiskreditkan mereka, menjatuhkan harga diri orang lain. Apalagi ya ketika fitnah itu ditujukan kepada ulama, kepada ustadz, kepada sahabat, kepada nabi, maka tentunya dosanya berlipat-lipat. Tatkala kita memfitnah seorang alim, ustadz, padahal kita tidak tahu kebenaran apa yang kita ucapkan, itu sama saja lebih parah lagi daripada kita hanya sekedar memakan bangkai saudara kita sendiri. Ghibah itu betul terjadi memang, keburukan itu memang ada pada saudara kita. Tetapi kalau itu tidak ada dan kita ada-adakan, maka ini lebih parah lagi. Maka lebih parah lagi daripada hanya sekedar memakan bangkai saudara kita sendiri. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil saudaranya yang lain dengan panggilan yang buruk. Dengan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah keimanan. Waman lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat, belum bertaubat dari perbuatannya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka, dan ini waliyadzubillah sering kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Seseorang memanggil kawannya, temannya dengan panggilan yang bukan namanya. Dan banyak terjadi di luar sana waliyadzubillah pembunuhan. Dikarenakan dia sudah tidak sabar lagi terhadap olok-olokan tadi. Betapa banyak pembunuhan di luar sana terjadi karena saling mencela, saling mengolok-olok, saling memberikan gelar dengan gelar yang buruk. Dan akhirnya seorang tadi sepertinya sudah tidak bisa menahan lagi amarahnya, akhirnya dibunuh. Banyak terjadi pembunuhan karena dosa lisan, dosa ucapan. Lisan kita tidak bisa kita jaga dengan baik dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Di sini ulama menjelaskan janganlah kalian mencela dirimu sendiri. Sudah kita sampaikan tadi bahwa maksudnya adalah jangan kita mencela orang lain. Kenapa? Karena sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Apakah kita dengan sadar diri ingin menyakiti diri kita sendiri misalnya? Kita gores-gores tangan kita dengan pisau gitu ya misalnya. Kita sakiti diri kita. Enggak mungkin. Kecuali kalau ada penyakit ya. Penyakit yang menyakiti diri sendiri. Tetapi tidak mungkin dengan akal yang jernih kita menyakiti diri kita sendiri. Maka begitu juga berlaku dengan orang lain. Ketika kita tidak ingin menyakiti diri kita, maka jangan kita menyakiti orang lain. Karena kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jangan cela dirimu sendiri, maksudnya adalah jangan mencela orang lain. Sebagaimana ditegaskan di dalam sebuah hadis, al-muslim, akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya.
La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzolimi saudaranya dan juga dia tidak membiarkannya tersakiti. Inilah sikap seorang muslim sejati, adalah tidak menzolimi muslim lainnya dan juga tidak tega membiarkan saudaranya tersakiti. Dalam lubuk hatinya ada perlawanan, ada penolakan ketika saudara muslim lainnya disakiti. Setidak-tidaknya berdoa kepada Allah agar bisa dibebaskan saudara kita yang lainnya dari sikap penindasan. Itulah sifat seorang muslim. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menzoliminya dan tidak membiarkan saudara lainnya tersakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang seseorang itu selalu memperhatikan hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi hajat kebutuhannya. Ketika kita peduli dengan nasib, dengan keadaan saudara kita yang lain, maka Allah akan memperdulikan kita. Apa yang menjadi hajat kebutuhan kita, Allah akan penuhi. Ketika kita memiliki rasa empati, ketika kita memikirkan nasib saudara kita yang lainnya, enggak usah jauh-jauh, tetangga kita yang paling dekat dengan rumah kita, sudah kita bahas di dosa besar yang sebelumnya 52, bahwa hak tetangga begitu besar yang harus kita perhatikan, harus kita penuhi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang seseorang itu menghilangkan kesulitan muslim lainnya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya nanti di hari kiamat. Tentunya ketika datang hari kiamat kita memiliki kesulitannya masing-masing, karena kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Ketika kita ingin Allah menghilangkan kesulitan yang kita hadapi nanti di hari kiamat, sekarang mumpung kita masih diberikan waktu, masih diberikan kehidupan, masih diberikan umur, nafas, mari kita perhatikan saudara kita yang lainnya. Apa yang menjadi kesulitannya yang dihadapi oleh kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kita bantu, kita upayakan untuk menghilangkan kesulitan saudara kita yang lain. Dan ini memang berat ya. Tidak semudah yang kita ucapkan. Karena rasa empati itu sekarang itu sangat mahal. Sangat mahal kita bisa rasakan. Kita bisa aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Tetapi yang paling tidak kita punya niat. Kita niatkan dalam diri kita, ya Allah, sungguh saya tidak tega melihat keadaan kaum muslimin. Saya tidak terenyuh melihat keadaan kaum muslimin, tetangga kami yang kesulitan. Meskipun kita juga merasakan kesulitan, setidaknya kita punya niat untuk membantu. Meskipun belum bisa kita aplikasikan untuk membantu secara langsung. Baik, itulah janji-janji di antara apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Barang siapa yang dia membantu kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan membantu mewujudkan apa yang menjadi hajat keinginannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan kaum muslimin, Allah akan hilangkan kesulitannya nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya, kaum muslimin, maka nanti di akhirat Allah akan tutup aibnya di hadapan makhluk-makhluk yang banyak. Karena di pengadilan hari kiamat adalah tentang penyingkapan tabir. Apa yang kita telah perbuat, disitulah kita ingin agar, ya Allah, jangan engkau tampakkan aib-aibku di hadapan makhluk yang banyak ini, di hadapan khalayak manusia yang lain. Maka ketika kita bersama dengan orang lain, bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, kaum muslimin, jangan kita tampakkan aib-aib mereka. Jangan kita sebutkan aib mereka. Kita tutupi aib mereka. Bukan berarti tidak ada nasihat. Nasihat kita lakukan tanpa harus merusak kehormatannya. Yang kita inginkan adalah nasihat
bukan menjatuhkan kehormatannya, bukan kemudian menjadikannya sebagai bahan untuk diolok-olok. Justru kita ingin agar saudara kita ketika terjerembab di dalam kemaksiatan, kita ingin agar orang lain tidak tahu, agar orang lain itu tidak ikut mengetahui apa yang menjadi urusannya. Cukup kita yang tahu misalnya, dan kita melakukan nasihat kepadanya jika kita mampu. Ya, jika kita mampu kita nasihati, tetapi kalau kita tidak mampu, mungkin kita bisa konsultasikan kepada yang lebih ahli lagi. Intinya adalah kita sama-sama menjaga aib saudara kita. Beda cerita dengan tadi ya, yang kita sebutkan tadi. Ketika memang itu terjadi, perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mana memang dia terkenal misalnya dengan perangainya yang buruk, maka kita sampaikan kepada masyarakat dengan ucapan, dengan kata-kata yang secukupnya. Kita katakan bahwa fulan misalnya adalah orang yang sering berhutang, misal di tengah-tengah masyarakat kan sering ya terjadi aktivitas hutang piutang begitu. Fulan ini sering berhutang dan jarang membayar. Kita sampaikan secukupnya saja agar jangan sampai ada korban berikutnya, begitu. Nggak apa-apa. Kalau itu yang terjadi, maka kita terlepas dari ayat ini. Kalau ayat ini membicarakan apa? Sesuatu yang tidak diperbuat. Tapi kalau itu memang diperbuat, maka kita sampaikan dalam rangka agar manusia yang lain tidak terkena perbuatan buruknya. Seperti itu. Bisa kita katakan misalnya wal iyadzubillah, misalnya fulan terkena penyakit AIDS. Biar orang lain tahu, agar ada perilaku atau ada muamalah yang sesuai. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia-manusia, dengan kaum muslimin yang lainnya. Tidak salah mengambil langkah dalam bersikap misalnya, nggak masalah. Intinya adalah seperti itu, tidak kemudian membumbui dengan bumbu-bumbu yang berlebihan. Ditakutkan kita malah terjerembab dalam perbuatan buhtan tadi ya, fitnah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada pembahasan inti kita di dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabiratus Salisa wal Khamsun, Adal Muslimina wa Syatmihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana disebutkan di dalam permulaan daripada kitab ini oleh Imam Adz-Dzahabi, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan siapa saja yang menyakiti kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu, maka sejatinya mereka telah memikul buhtanan, ya, mereka telah memikul kedustaan, kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Kemudian di sini ada sedikit catatan bahwa ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Karena orang-orang munafik ya, di zaman itu banyak yang menyakiti beliau, orang Ali bin Abi Thalib, dan mencela beliau. Kemudian turunlah ayat ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Muqatil rahimahullah. Ya, sebab di antara sebab turunnya ayat ini adalah kaum munafik yang selalu mencela dan menyakiti Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua sebab turunnya adalah di antaranya adalah berkaitan dengan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ketika Aisyah difitnah telah melakukan perbuatan zina. Ya. Hadisul ifk, kalau kita membaca sirah Nabi, ada di mana peristiwa di mana Aisyah tertuduh ya, melakukan perbuatan zina, dan kemudian ayat ini turun di antara sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga juga ini yang menarik ya, ini yang menarik. Ayat ini berkenaan dengan para lelaki pezina, Masya Allah. Jadi Madinah itu ya heterogen ya, kehidupannya kompleks gitu kan. Tidak hanya berisi tentang orang-orang baik, di sana juga banyak orang-orang jahat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya ibarat kita tinggal di Jakarta mungkin ya kalau kita katakan sekarang, atau di Surabaya, atau dimanapun, Mojokerto dan sebagainya. Intinya adalah mereka para lelaki pezina ini, mereka berjalan-jalan di kota-kota, di kota Madinah ya. Kemudian ngapain mereka? Mereka suka mengikuti para wanita
yang ingin buang air di malam hari. Masya Allah. Kemudian mereka ngapain? Nih laki-laki pezina ini, mereka mengejek wanita-wanita tersebut. Jika wanita tersebut diam, mereka mengikutinya. Intinya digoda-godain gitu ya. Kemudian jika wanita tersebut melarang mereka, mereka pun tidak melanjutkan aktivitas ya, menggoda tadi. Mereka ini sebenarnya laki-laki yang seperti ini ya di kota Madinah tadi ya, bergerilya gitu, mencari budak-budak sebenarnya, budak-budak wanita. Tetapi di saat itu di Madinah, perempuannya itu tidak bisa dibedakan mana yang budak, mana yang bukan, karena pakaiannya sama semua. Siapa yang merdeka, siapa yang budak tidak bisa diketahui karena pakaian mereka sama. Nah, mereka para wanita keluar dengan menggunakan gamis dan kerudung. Intinya adalah tidak bisa dibedakan mana yang budak, mana yang laki-laki pezina ini mengincarnya itu mengincar para budak. Kemudian karena tidak bisa membedakan budak dan bukan budak, para wanita ini merasa risih ya terhadap perilaku orang-orang yang laki-laki tadi itu yang punya perilaku seperti itu. Kemudian mereka mengadukan tersebut kepada suami-suami mereka. Kemudian para suami tersebut menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun sebagai peringatan bagi siapapun ya. Tetapi ayat ini diantara sebabnya adalah tadi ya, ada para lelaki pezina yang suka menggoda wanita-wanita di malam hari ketika buang air. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudaranya. Tajassus ya, mencari-cari kesalahan saudaranya yang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan juga jangan berbuat ghibah. Ya, berbuat ghibah. Berbuat ghibah adalah menceritakan keburukan saudaranya ya, dalam rangka ingin menghinakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahun nas aw tarakahun nas ittiqa'a fahsyih. Di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah manusia-manusia yang mana orang-orang itu meninggalkannya. Orang-orang tidak ingin bergaul dengannya. Intinya adalah ya kita seperti di masyarakat, kita tahu fulan yang suka melakukan perbuatan buruk, pastikan masyarakat juga tidak ingin berdekatan dengannya. Ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh khalayak. Ittiqa'a fahsyih, dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga diri dari keburukannya. Itulah seburuk-buruk manusia nanti di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat. Yaitu ya siapa? Manusia yang mana? Manusia-manusia yang lain menjaga diri, menjaga jarak darinya, tidak ingin berdekatan dengannya, meninggalkannya dalam rangka menjaga dirinya dari keburukannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ibadallahi innallaha wadal haraj. Di sini Allah memberikan pengumuman. Ya, memberikan apa ya bahasanya itu ya? Broadcast gitu ya kalau bahasa sekarang. Ibadallah, wahai hamba Allah sekalian. Innallaha wada'al haraj. Rasulullah SAW kemudian seperti memberikan broadcast kepada kita semua bahwa Allah meninggalkan yang namanya kesulitan. Ibadallah, wahai hamba Allah sekalian, sesungguhnya Allah meninggalkan yang namanya kesulitan. Illa man iftarada bi'ardi akhih, kecuali orang-orang yang justru menyulitkan orang lain, menzolimi saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, maka dialah nanti yang akan berhadapan dengan kesulitan sendiri nanti di hari kiamat. Allah sudah menghilangkan kesulitan. Lah kok manusia justru malah menemui kesulitan tersebut? Bagaimana caranya? Yaitu mereka melakukan penghinaan, melakukan pencemaran nama baik, mencaci saudaranya, mengghibahi saudaranya, memfitnah saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, maka fadzalikal ladzi haraja au halak, justru mereka nanti akan mendapatkan kesulitan dan akan mendapatkan kehancuran. Wa fil hadis kullul muslim 'alal muslim haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduhu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya.
Ada sedikit footnote tadi yang berkaitan dengan hadis bahwa manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat adalah yang mana manusia meninggalkannya dalam rangka menjaga dirinya dari keburukannya. Di sini ada footnote dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Maksudnya adalah ketika seseorang itu terkenal dengan lisannya yang buruk, ya, selalu berkata atau mengucapkan kata-kata yang buruk, atau dia kalau ngomong, omongannya itu omongan seputar menghinakan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Atau dia terkenal dengan suka merusak kehormatan orang lain. Fannas yahrisuna ala an yatakhallasu minhu. Tentunya manusia itu berusaha untuk sudahlah. Ya. Ngapain kita ngobrol sama fulan, ya, ngapain kita berteman dengan fulan kalau cuma isinya adalah seperti itu. Ya. Ya takhallas, manusia sudah berlepas diri darinya. Wala yadkhuluna ma'hu fi musadamat, tidak ingin berlama-lama ikut campur dengan urusannya. Li'annahu yu'dhihim, karena memang mereka itu atau orang ini terkenal suka menyakiti, ya, saudaranya yang lain, orang lain. Wa qad batala nafsahu lil idza, dan dia bersemangat untuk melancarkan aksinya untuk melakukan gangguan, menyakiti kaum muslimin. Akhirnya kan manusia kan kalau ketemu, kan kita pasti ya punya contoh-contoh di tengah-tengah masyarakat kita. Orang-orang seperti itu, akhirnya ketika kita bertemu dengan dia, ya sudah, kita ngomongnya secukupnya saja, ala kadarnya saja. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin menjaga jarak agar kita tidak terpengaruh dengan perbuatan buruknya. Seperti itu. Insyaallah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya, wa la yakhdhuluhu, tidak menghinakannya, wa la yahqiruhu, tidak mengolok-oloknya, tidak mencelanya. Bihasabi imrin minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah disebut sebagai seorang mukmin yang buruk ketika dia yahqir, menghina, mencela, bahasanya membuli mungkin sekarang, ya kan, menghinakan saudaranya yang lain. Cukuplah seorang itu disebut sebagai mukmin yang buruk tatkala dia menghina muslim lainnya. Untuk apa kita menghina muslim lainnya? Sejatinya ketika kita mencela saudara kita, menghinakan saudara kita, justru itu bumerang buat kita sendiri. Kita menjadi manusia yang paling buruk karena kita mencela orang lain. Kita menghina orang lain, merusak kehormatan orang lain. Justru ucapan itu seperti panah. Ya. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang buruk, itu sebenarnya dia seperti anak panah yang melesat, mencari tujuan. Tetapi nyatanya tidak ada yang kena. Maksudnya ini menuju kemana? Karena orang yang kita cela itu tidak seperti itu hakikatnya. Akhirnya balik. Anak panah tersebut balik menuju ke diri kita sendiri. Ketika kita mencela orang lain, sejatinya kita telah mencela diri kita. Ketika kita menghina orang lain, kita telah menghina diri kita sendiri. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya, tidak menghinakannya, tidak mencelanya. Wa fihi aidan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan, dan melakukan peperangan atau membunuhnya, membunuh seorang muslim adalah sebuah kekufuran. Insyaallah. Sekali lagi, betapa banyak pembunuhan terjadi dimulai dengan apa? Dimulai dengan saling mencela, saling menghina. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Maka sibabul muslim fusukun, mencela kaum muslimin, seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya tanpa alasan, ya, adalah sebuah kekafiran. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah inna fulana tusallil lail. Di sini kemudian ada kasus ini terjadi di zaman Rasulullah. Masya Allah. Di zaman Rasulullah ada kasus, ada seorang perempuan, dia memiliki aktivitas yang luar biasa mendatangkan pahala. Apa? Salat malam. Tusallil lail, salat malam. Tasumun nahar, di siang harinya dia puasa. Tetapi apa? Amalan yang begitu dahsyat. Ini amalan yang tidak sembarangan ini. Salat malam,
puasa, sunnah. Dan itu menjadi aktivitas rutin si perempuan ini. Tetapi apa? Wa tu'dzi jironaha bilisaniha. Tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan kata-katanya. Kemudian apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Orang yang kayak gini nggak ada kebaikan. Nggak dilihat sama sekali kebaikannya, amal pahalanya. Sholat malamnya, puasa sunnahnya di siang hari. Seakan-akan tidak ada bekas, tidak meninggalkan jejak pahala sama sekali. Karena sebab dia tu'dzi jironaha bilisaniha. Dia mencela, menyakiti saudaranya, tetangganya dengan lisannya. La khaira fiha hiya finnar, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan dalam dirinya dan dia berada di neraka. Wal iyadu billah. Wa fil hadis aidon, dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan, uzkuru mahasina mautakum. Ketika kita mendapati saudara kita sudah meninggal, apa yang harus kita perbuat terhadap saudara kita yang sudah meninggal? Kita ingat-ingat perbuatan baiknya. Kita ingat-ingat perbuatan baiknya. Kita bicarakan kepada orang lain perbuatan baiknya. Wa kaffu an masawihim, kata Rasulullah. Dan tahanlah dari mencemarkan atau mengingat-ingat atau membicarakan keburukan saudaramu yang sudah meninggal. Masya Allah, Islam begitu memandang mulia manusia dan mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan. Salah satu bentuk kemuliaannya adalah yang hanya kita bicarakan, yang hanya kita ingat dari saudara kita yang sudah meninggal adalah kebaikan-kebaikannya. Dan kita diminta untuk menahan daripada membicarakan keburukan-keburukan saudara kita yang sudah meninggal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a rajulan bil kufri aw qala ya aduallah wa laysa kadzalika illa haru alaih. Di sini juga sudah ada peringatan. Barang siapa yang memanggil saudaranya dengan panggilan kekafiran, panggilan kufur. Misalnya, wahai kafir, misalnya. Dia memanggil saudaranya dengan ya kafir. Kamu orang kafir. Allah. Dia memanggil saudaranya seperti itu. Atau dia memanggil saudaranya dengan wahai musuh Allah, ya adu Allah. Walaysa kadzalik, padahal yang dia katakan, yang dia panggil tidak seperti itu kenyataannya. Illa hara alai, kecuali nanti akan balik kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, setiap ucapan yang kita ucapkan itu seperti anak panah. Maka apapun yang kita ucapkan, tidaklah kita mengucapkan yang baik-baik saja. Sekali lagi, kenapa kita diminta untuk mengucapkan hal-hal yang baik? Karena ucapan itu seperti anak panah. Tepat sasaran, dia akan mencari sasarannya. Oleh karenanya setiap ucapan yang kita ucapkan adalah bernilai husnuzon sama Allah. Seharusnya kita mengucapkan sesuatu itu dalam rangka kita berbaik sangka kepada Allah, berucap dengan ucapan yang baik, bukan ucapan yang buruk, apalagi ucapan tersebut ditujukan kepada saudara kita dan ternyata tidak seperti yang kita katakan, maka dia akan berbalik kepada diri kita sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, marartu laylata usriya bi biqaumin lahum afar. Kemudian di sini Rasulullah menceritakan peristiwa ketika Rasulullah di-mi'rajkan, ya. Ketika Isra dan Mi'raj, ya. Usriya, ketika aku diperjalankan di malam hari, maksudnya ini ketika naik ke atas. Diperlihatkan bahwasannya ada satu kaum, mereka memiliki azfar, mereka memiliki kuku jari minan nuhas, dari tembaga. Yakhmishuna biha wujuhahum, yang mana kuku-kuku tadi yang panjang-panjang tadi yang berasal dari tembaga itu mereka gunakan untuk mencakar, mencabik-cabik muka mereka sendiri dan juga dada-dada mereka sendiri. Ya. Fakult, kemudian Rasulullah bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa sih mereka itu ya Jibril? Wahai Jibril, siapa mereka? Satu kaum yang memiliki kuku yang dari tembaga digunakan untuk mencakar, mencabik-cabik wajah dan punggung mereka sendiri, dada mereka sendiri. Faqala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Jibril berkata, mereka itu adalah orang-orang yang kerjaannya memakan daging saudaranya. Memakan daging saudaranya, wa yaqauna fi a'radihim. Mereka yang kerjaannya adalah merusak kehormatan saudaranya. Mereka memfitnah saudaranya. Memfitnah saudaranya terhadap perbuatan yang tidak dilakukan oleh saudaranya. Mereka itu di dunia ingin menghinakan kaum muslimin yang lain.
ingin menjatuhkan harga dirinya, merusak kehormatannya, maka nanti balasannya adalah seperti itu. Ya, mereka mencabik-cabik dirinya sendiri, terutama muka dan dadanya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada pasal yang berkaitan dengan, sebelumnya ada satu footnote berkaitan dengan hadis yang barusan kita bacakan. Ya, tentang keadaan seseorang itu mencakar, mencabik-cabik muka dan dadanya. Di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah mengatakan annal jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Falamma kana bi ghibatihi wa bi kalamihi 'alan nas mithlu alladhi ya'kulu luhumahum. Kenapa mereka memakan daging saudaranya, daging orang manusia yang lain? Dikarenakan mereka melakukan perbuatan ghibah. Sekali lagi, ghibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Wa bikalamihi 'alan nas, karena ucapan-ucapan terhadap manusia. Seperti dia memakan daging mereka. Sarat uqubatuhu bi an yumazziqa jildahu wa lahmu bi nafsi. Maka hukumannya nanti di akhirat seperti dia mencabik-cabik kulitnya, dagingnya sendiri. Bitilkal alfar, dengan kuku yang tadi berasal dari tembaga. Kama akala luhuman nasi biwulughihi fi a'radihim fa innahu wa nafsu bitilkal alfar. Sebagaimana mereka melakukan perbuatan tadi di dunia, ya, perbuatan ghibah, perbuatan namimah, perbuatan buhtan, ya, fitnah tadi, maka nanti di akhirat dia akan mencabik dirinya sendiri. Wal jazaa'u min jinsil amal. Di sini poin pentingnya kata Syekh, bahwa balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Kenapa ada hari akhirat? Kenapa ada hari kiamat? Agar segala sesuatu yang tidak bisa diadili di dunia akan diadili di akhirat. Di mana kita minta keadilan kalau kita tidak mendapatkannya di dunia? Di akhirat. Kita hanya perlu bersabar terhadap apa yang menimpa diri kita saat ini. Dan yakinlah bahwa peradilan akhirat lebih adil daripada peradilan di dunia. Keadilan yang kita tidak dapatkan di dunia, maka akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Ada pasal tentang ancaman minal ifsad wa tahrish bainal mu'minin. Ancaman bagi pelaku perusakan. Melakukan kerusakan wa tahrish. Tahrish ini adalah upaya atau perilaku menghasut antara kaum mukminin. Ancaman bagi orang yang suka melakukan kerusakan dan upaya penghasutan atau adu domba di antara kaum mukminin, dan juga ancaman bagi orang yang suka mengadu binatang. Wa baina al-bahaim wad dawab. Mengadu domba manusia dosa besar. Kemudian di sini ada tambahannya, mengadu binatang. Mengadu binatang juga merupakan perbuatan dosa. Sahihani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna syaitana qad ayasa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa. Qad ayasa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan telah berputus asa untuk menggoda orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Jadi orang yang sholat, yang teguh dengan keyakinannya, yang teguh dengan tauhidnya, maka syaitan berputus asa untuk memalingkan mereka. Tetapi di sini, walakin fit tahrishi bainahum, tetapi syaitan tidak berputus asa untuk melakukan adu domba. Oke, seorang yang muslim, dia sholat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ada seorang wanita, dia sholat malam, dia puasa sunnah, tetapi lisannya tidak henti-hentinya menyakiti tetangganya, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya, bahkan tempatnya di neraka. Dan inilah kesempatan yang syaitan jadikan sebagai senjata untuk menggulingkan manusia, membawa manusia kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada kesesatan, kepada dosa. Maka syaitan berusaha untuk melakukan yang namanya adu domba. Membisikkan kepada seorang muslim, ya, ayo kita lakukan pembulian. Ayo kita viralkan, misalnya fulan melakukan A, fulan melakukan B. Aib saudaranya dibongkar habis-habisan.
Kemudian belum cukup di situ, dia tambah dengan kata-kata atau peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi oleh saudaranya. Saudaranya tidak melakukannya, dia katakan bahwa dia melakukan A. Begitulah syaitan. Dia tidak berputus asa dalam hal ini, tetapi dalam hal memalingkan seorang dari tauhid dan keyakinannya, setan berputus asa. Nggak bisa dia untuk berubah menjadi kafir, susah. Tetapi kita jadikan sikap sifatnya tidak mencerminkan seorang yang bertauhid, tidak mencerminkan sifat seorang muslim, yaitu apa? Lisannya selalu menyakiti saudaranya. Fakullu man harasha baina itsnaini min bani Adam, setiap siapa saja yang melakukan penghasutan di antara dua orang dari anak cucu Adam, keturunan Adam, wa naqala bainahuma ma yu'dhi ahaduhuma, dia menukil perkataan ya, fulan ya seperti ini terhadapmu. Intinya adalah melakukan adu domba. Fahuwa nammam, maka inilah hakikat daripada adu domba. Nammam min hisbi syaitan, dia termasuk dari kawannya syaitan. Dia termasuk prajuritnya syaitan. Ya, syaitan itu memiliki prajurit juga dari kalangan manusia. Siapa? Orang yang suka melakukan adu domba. Orang yang suka mengorek-ngorek kesalahan saudaranya untuk kemudian ditampakkan kepada yang lainnya. Menabur benih-benih kebencian di antara kaum muslimin. Maka di sini adalah mereka disebut fahuwa nammam, maka itulah adu domba, tukang mengadu domba, tukang menghasut. Min hisbi syaitan, termasuk dari prajuritnya syaitan. Min asyarrin nas, termasuk daripada seburuk-buruknya manusia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bisyirarikum. Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang siapa sih manusia yang paling buruk? Bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, silahkan ya Rasulullah. Qala syirarukum. Rasulullah bersabda, manusia yang paling buruk adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan ke sana kemari dalam rangka namimah, dalam rangka menghasut, melakukan adu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang sukanya merusak hubungan antara sesama muslim. Kawan dengan kawan yang lainnya, dia rusak hubungannya. Al-baghuna lil bura'il anat. Orang yang suka mempersusah budaknya untuk merdeka. Kalau di zaman dulu itu kan ada istilah budak ingin memerdekakan dirinya. Ya. Budak al-mukatib ya, al-mukatab. Budak negosiasi dengan tuannya ingin memerdekakan dirinya. Nah, ketika tuannya itu mempersulit ya, keinginan budaknya tadi untuk merdeka, maka dia termasuk dari orang yang paling buruk. Termasuk kategori apa? Manusia yang paling buruk. Jadi ada 3 kategori manusia yang paling buruk. Yang pertama adalah orang yang berjalan ke sana kemari ya untuk melakukan adu domba, namimah. Kemudian yang kedua, orang yang suka merusak hubungan antara saudara yang A dengan saudara yang B, ya. Ingin dipecah belah begitu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan seseorang mendatangi istri orang lain, kemudian menceritakan keburukan suaminya. Dalam rangka apa? Ingin memecah belah keluarga tersebut. Maka ini termasuk dalam kategori manusia yang paling buruk. Dan yang ketiga adalah seorang yang mempersulit budaknya untuk memerdekakan dirinya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan la yadkhulul jannah nammam. Tidak akan masuk surga para pengadu domba, an-nammam. Huwa alladhi yanqul hadis bainan nasi wa bainas itsnain. Nammam ini adalah yang suka menukil, membawa berita dari A ke B, B ke A, di bolak-balik saja. Intinya adalah dalam rangka apa? Mengadu domba. Bima yu'dhi ahaduhuma. Intinya adalah ingin menyakiti salah satu di antara keduanya. Au yuhish qalbahu ala sahibihi, atau menanamkan benih kebencian, ya. Kita ingin menanamkan benih kebencian kepada fulan A, maka kita ceritakan ya sesuatu yang dari fulan B, kita bawa berita ke fulan A. Intinya adalah agar A benci kepada B dan sebaliknya. Au sadiqihi, atau temannya, bi an yaqula lahu qala anka fulan, seperti misalnya mengatakan, "Ya, kamu tahu enggak fulan ngomongin kamu gini, ngomongin kamu gini, ngomongin kamu." Ya, intinya seperti itulah. Illa an yakuna fi dzalika maslahah au faidah, kecuali kalau apa yang kita ucapkan ada maslahatnya, ada faedahnya. Ya, misalnya kita ngomong, kamu nggak usah dekat-dekat sama fulan B, ya.
Fulan B itu ya memiliki perangai ya seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya suka ngutang, nggak pernah bayar misalnya, atau dia punya perilaku yang tidak disukai misalnya, kita sebutkan nggak masalah. Itu ada maslahatnya, ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya, kita menyebutkan aib seseorang dalam rangka tadi ya, ingin mengadu domba, ingin menjatuhkan harga dirinya, maka ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahrish bainal bahaim wad dawab, mengadu binatang. Zaman dulu aja udah ada ya perilaku mengadu binatang. Di sini disebutkan ngadu domba. Maksudnya bukan ngadu domba, domba diadu gitu ya. Dibuat aduan gitu. Kemudian burung ya disebutkan di sini juga wat-thair wa ghairuhuma, dan yang sejenisnya dan semisalnya. Intinya adalah binatang dibuat menjadi untuk diadu begitu. Faharamun, maka ini adalah perbuatan yang haram. Kamunaqaratid duyuk, seperti adu ayam jago, adu ayam ya. Munaqaratid duyuk, Masya Allah. Wa tahrishil kilab, adu anjing juga. Ya, di sini disebutkan ya zaman dulu itu yang dijadikan bahan aduan binatangnya adalah ayam dan juga anjing. Atau yang semisal dengannya, intinya adalah binatang saling diadu begitu. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, dan Rasulullah telah melarang perbuatan tersebut. Faman fa'ala dzalika fahuwa 'asun lillah. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa min dzalika ifsadu qalbil mar'ah 'ala zaujah. Disebutkan juga di sini, dan di antara bentuk merusak ya hubungan adalah dia merusak hubungan merusak hati istri seseorang ya agar dia benci kepada suaminya, atau sebaliknya, atau dia merusak hati budak ya, agar si budak ini benci kepada tuannya. Intinya adalah perbuatan mengadu domba. Lima ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol mal'unun man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi. Terlaknat bagi siapa saja yang menabur benih kebencian terhadap istri orang agar dia benci kepada suaminya, atau dia menabur kebencian kepada budak seseorang agar dia benci kepada tuannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada pasal yang terakhir, pasal tentang fit targhib fil islah bainan nas. Pasal tentang anjuran untuk islah, melakukan perdamaian ya, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Kalau tadi pasal tentang ancaman mencerai-beraikan ya kaum muslimin ya, menabur kebencian di antara dua orang, maka di sini ya pasal untuk kembali merekatkan hubungan. Ketika kita misalnya mendapati saudara kita hubungannya retak antara kawannya, antara dia dengan saudaranya, ya dengan kerabatnya, maka kalau kita memiliki kemampuan untuk mengislah, memperbaiki hubungan di antara mereka, maka kita lakukan, karena ini mendapatkan pahala. Sebagaimana tadi ya, mencerai-beraikan kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, mencela kaum muslimin, melakukan perbuatan adu domba, mendatangkan dosa besar, maka menyatukan kembali mereka adalah sebuah pahala yang besar juga di sisi Allah. La khairu fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam bisikan-bisikan. Masya Allah. Jadi dalam obrolan-obrolan manusia itu tidak ada kebaikannya. Kalau apa? Kalau bukan berupa anjuran untuk bersedekah. Jadi ketika kita ngobrol, sisipkan untuk obrolan tentang sedekah, misalnya bantu saudara, bantu kaum muslimin yang lainnya dimanapun mereka berada. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan atau ucapan atau perkataan atau obrolan tentang perintah untuk sedekah, au ma'ruf, atau perbuatan baik, au islahin bainan nas, atau kita ngobrol tentang misalnya bagaimana caranya kita bisa menyatukan kembali saudara kita yang berselisih antara A dengan B. Ya, dan ini terjadi ya, apalagi manusia di dalam kehidupannya pasti ada perjalanan di mana mereka berselisih satu sama lain. Kemudian ada pihak-pihak yang berupaya untuk menyatukan kembali. Au islahim bainan nas. Wa man yaf'al dzalika bitigha'a mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi ya, maksudnya anjuran tentang sedekah, anjuran tentang berbuat baik, dan perintah atau anjuran tentang bagaimana memperbaiki hubungan antara kaum muslimin yang sedang berselisih, maka mereka nanti ya ketika melakukannya dengan mengharap ridha Allah, maka mereka akan mendapatkan balasan
yang besar di sisi Allah. Allah sudah menyiapkan balasannya. Kenapa Allah seperti itu, menginginkan hal itu terjadi? Allah itu sejatinya menginginkan kita sebagai manusia. Kita semua ini adalah makhluk Allah. Allah tidak ingin sesama makhluknya, Allah yang menciptakan kita semua, itu terjadi perselisihan, terjadi pertumpahan darah, terjadi suka mencela satu sama lain, menyakiti satu sama lain. Allah nggak suka. Kita ini kan makhluknya. Yang Allah inginkan adalah kita semua bersaudara, kita semua saling kasih sayang, kita semua saling menghormati, menolong, menutup aib satu sama lain, menghargai pendapat orang lain, berbeda pendapat, tidak masalah. Apalagi sekarang musimnya sebentar lagi, ya kan? Tidak perlu kita terlalu ngotot untuk memaksakan apapun yang menjadi keinginan orang-orang, gitu kan? Yang penting adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita berusaha untuk memikirkan kaum muslimin yang lain, berbuat baik, kemudian memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin yang sedang terjadi perselisihan. Maka Allah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukan tersebut. Qala Mujahid, berkata Mujahid di sini, hadil ayat amatun bainan nas. Di sini ayat ini umum bagi siapa saja manusia yang yuridu annahu la khaira fima yatanaja fi an-nas wa yakhuduna fihi minal hadits illa ma kana min a'malil khair. Tidak ada perbuatan yang baik, perkataan yang baik di dalam obrolan, ya. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam obrolan antara sama manusia kecuali obrolan yang mengarah kepada amal khair, perbuatan yang baik. Illa man amara bisodaqatin. Kemudian di sini ma'ruf. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ma'ruf di sini adalah silaturahmi. Ya, obrolan tentang misalnya, ayo bagaimana kita silaturahmi dengan kerabat kita. Silaturahmi adalah menjalin hubungan kerabat, maksudnya adalah yang ada pertalian rahim, masih ada hubungan darah dengan kita, itulah silaturahim. Kita memikirkan kakak kita misalnya sudah lama kita tidak kunjungi, misalnya paman kita, kemudian siapa yang masih ada hubungan pertalian nasab, ya, dan juga hubungan tentang warisan, ya, perwarisan. Ibnu Abbas mengatakan ma'ruf di situ adalah silaturahmi dan taat kepada Allah. Ma'ruf di sini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. A'malil bir. Di sini diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Nabi SAW bersabda, "Kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lahu." Semua perkataan Ibnu Adam itu adalah beban untuknya. La lahu, tidak mendatangkan pahala buatnya, tidak mendatangkan kebaikan baginya. Illa makana min amrin ma'ruf. Kecuali perkataan tentang amar ma'ruf nahi mungkar atau zikrullah. Ummu Habibah, istri Nabi SAW, memberikan statement yang jelas bahwa setiap perkataan kita itu menjadi beban buat diri kita sendiri. Kecuali ketika kita berkata tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Berbicara tentang bagaimana kita menghentikan keburukan, bagaimana kita bisa mendakwahkan kebaikan, berkata-kata yang baik, menunjuki jalan kebaikan, dan zikrullah. Diriwayatkan juga bahwasannya seseorang berkata kepada Sufyan, anna rajulan qala li Sufyan ma ashadda hadzal hadis. Hei, pembicaraan apa ini, ya? Kata seseorang kepada Sufyan. Qala Sufyan, alam tasma' ila qaulillahi ta'ala. Kamu belum pernah mendengar firman Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Fahada huwa bi'ainihi thumma a'lamu subhanahu wa ta'ala inna ma yanfa'u man ittagha bihi ma 'indallah. Jadi perkataan yang baik, ya, di dalam setiap obrolan itu akan mendatangkan kebaikan tatkala itu adalah ibtagha bihi ma 'indallah, mencari ridha Allah. Bermanfaat. Pembicaraan itu pembicaraan yang mendatangkan manfaat, bukan mafsadat sebaliknya. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Kemudian di dalam hadis yang lain, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas. Tidaklah disebut sebagai seorang pendusta tatkala dia berkata kepada manusia, ya, dalam rangka memperbaiki hubungan, ya. Dia ingin memperbaiki hubungan antara A dengan B. Kemudian dia berkata-kata dengan perkata-kataan yang baik. Sejatinya dia sedang berdusta. Tetapi dalam rangka mempererat, mengembalikan hubungan sesama muslim. Fayunmi khairan, dia menumbuhkan kebaikan. Au yaqulu khairan, atau dia berkata yang baik. Jadi misalnya dia membutuhkan kata-kata seperti itu dalam rangka islah.
Kita saja sebagai suami, pasangan suami istri, kadang-kadang kita membutuhkan kata-kata yang kemudian kita rasa ini bisa merekatkan hubungan antara kita dengan istri kita. Padahal sejatinya mungkin kata-kata ini adalah ya kita tahu itu adalah sebuah kebohongan gitu. Tetapi tidaklah disebut sebagai sebuah kedustaan atau tidaklah disebut sebagai seorang pendusta. Laisal kadzdzab alladzi yuslih bainan nas. Tidaklah disebut sebagai seorang pendusta yang mana dia berkata-kata untuk memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Wa qalat Ummu Kulsum, dan kemudian di sini Ummu Kulsum menegaskan bahwa Rasulullah tidaklah memberikan keringanan terhadap suatu tindak kebohongan kecuali dalam 3 situasi. Illa fi thalathah, kecuali dalam 3 kondisi. Fil harb, yang pertama ketika perang. Ya. Boleh ada keringanan untuk berbohong ketika perang. Au wal islah bainan nas, yang kedua adalah dalam rangka islah, memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Wa haditsir rajuli zaujatahu, dan perkataan seorang suami kepada istrinya. Ya, dengan kata-kata bualan, ya bahasa kita kan seorang suami sering membual kepada istrinya. Ya, bualan-bualan seperti itu bukanlah sebuah kebohongan. Meskipun istrinya tahu, bohong kamu. Lah memang bohong, kenapa emang gitu. Ya, intinya adalah sebuah bualan-bualan yang mana dalam rangka merekatkan hubungan suami istri atau istrinya membual ya kepada suaminya begitu ya. Intinya adalah ini adalah sebuah keringanan yang diperbolehkan oleh Rasulullah ya, 3 kondisi di mana kita diberi keringanan untuk melakukan kebohongan ya. Di dalam peperangan, kemudian di dalam islah di antara sesama kaum muslimin, dan seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Kemudian sedikit lagi, wa an Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi Rasulullah sallallahu balaghu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Dikisahkan bahwa telah sampai kabar kepada Rasulullah bahwa Bani Amr bin Auf memiliki cacat ya, memiliki apa ya? Maksudnya dijelek-jelekan gitu ya. Sampai berita tentang keburukan kaum Bani Amr bin Auf. Kemudian Rasulullah segera untuk mengunjungi ya Bani Amr bin Auf bersama dengan para sahabat ya, bersama dengan sahabat Rasul untuk melakukan islah, untuk melakukan tabayun, untuk melakukan cross check. Ya, intinya adalah agar jangan sampai keburukan yang dilakukan oleh Bani Amr bin Auf itu menjadi sebuah bahan untuk dihinakan ya, menghinakan mereka oleh sahabat yang lain. Akhirnya Rasulullah kemudian segera melakukan cross check untuk menyelesaikan urusan tersebut, melakukan islah di antara kaum muslimin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila syai'un afdal min masyil ila salati au islah dzatil bain. Masyaallah. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah kecuali langkah kaki seseorang menuju salatnya ke masjid. Min masyi ila shalah au islah dzatil bain, atau dia memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Tidak ada amalan yang Allah cintai, lebih Allah cintai dibandingkan pertama tadi apa? Langkah kaki seorang laki-laki, seorang pria menuju masjidnya, dan islah dzatil bain wa half jaiz bainal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslaha baina itsnaini aslahallahu amrahu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan kaum muslimin yang sedang ada perselisihan, maka Allah akan perbaiki perkaranya. Wa a'tahu bikulli kalimatin takallama biha itqa raqabah. Setiap kata-kata yang dia keluarkan dalam rangka menyatukan kaum muslimin yang sedang berselisih, kata-kata yang dia ucapkan tadi meskipun itu adalah sebuah kebohongan, maka bernilai apa? Bernilai pahala memerdekakan budak. Insyaallah. Wa raja'a maghfuran lahu, dan dia kembali dalam keadaan diampuni dosanya, meskipun ini lebay ya, tapi memang ini hadisnya hadis palsu ya, kita sampaikan saja ya. Nggak mungkin Rasulullah berkata seperti ini hadisnya palsu jelas ini. Tapi anak sampaikan ya, hadisnya mungkar disebutkan ya. Jadi sesuatu yang terlalu lebay, hadis yang terlalu lebay itu, wah ini kayaknya udah nggak benar, kayaknya hadisnya ini adalah ada sesuatu. Ya, ternyata betul ya, hadisnya mungkar. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan. Setiap kata-katanya tadi bernilai pahala memerdekakan budak, dan ketika dia telah selesai dari urusannya ya, kaum muslimin kembali bersatu, kembali tidak berselisih lagi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Hadisnya mungkar. Di sini disebutkan di dalam silsilah dhaifah Syekh Albani ya, berarti hadisnya adalah hadis yang dhaif.
Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada dosa besar yang ke-53, yaitu tentang dosa besar menyakiti kaum muslimin dan juga mencela mereka. Maka ini adalah satu perbuatan dosa besar yang harus kita perhatikan agar jangan sampai kita melakukannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.